persepsi atau pikiran-pikiran negatif dari netizen. Mungkin pada dasarnya semuanya nggak pernah saya pikirkan soal netizen karena dia nggak mengerti. Jangankan netizen, yang pakar hukum yang mengerti hukum aja sendiri dia berani ngejudge, tapi dia nggak pernah tahu substansinya apa gitu kan. Padahal di hukum itu sendiri azas yang dikedepankan azas praduga tak bersalah. Bisa mengatakan tadi udah dijelaskan sama Bang Deo bahwasanya kita nggak bisa memojokkan salah satu, baik itu terlapor ataupun pelapor gitu kan. Karena ini masih proses berjalan, semuanya dalam penyelidikan. Ya. Jadi kadang-kadang yang saya sangkan untuk pakar hukum yang di media yang berstatement lah, tapi yang bersifatnya mendidik atau edukasi gitu kan. Mereka menjelaskan bahwasanya Lesti tidak bersalah, Pak Yoni bersalah. Itu tidak boleh. Karena ini mereka nggak tahu masalah yang kita laporkan sendiri. Padahal udah kita sampaikan di media-media bahwasanya kita masalah mechanical right, bukan performance right, bukan LMKN, nggak ada hubungannya sama LMKN gitu loh kan. Tetapi semuanya bicara royalti gitu. Jadi itu yang sangat disayangkan kepada pakar hukum yang mengerti hukum lah. Jangan pernah ngejudge, berstatement lah, tapi untuk mendidik orang-orang yang tidak mengerti, akhirnya menjadi kesalahpahaman persepsi bagi masyarakat, bagi netizen semuanya. Jadi sangat disayangkan untuk pakar hukum itu sendiri. Tolonglah berbicara, jangan ngejudge, jangan ngambil kesimpulan gitu. Kedepankanlah azas praduga tak bersalah itu. Tanya kita kan semuanya welcome aja. Setiap wartawan media yang nelfon kita, siap kapan, nggak pernah deh kita tutupin. Itu untuk netizen ya, untuk masyarakat baik netizen maupun yang pengacara atau yang pakar hukum lainnya. Yang kedua, mungkin saya juga di awal harusnya kan menyampaikan selamat bergabung Bang Deliva. Oh iya. Mudah-mudahan menjadi kekuatan yang lebih, bukan kita pengen berperang, tidak, untuk bertukar pikiran, untuk lebih objektif masalah kita ini, pemecahannya, jadi tidak bersinggungan dengan, tidak ada yang merugikan ya pihak lain gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, jadi mengenai laporan polisi sendiri itu terkait dengan mechanical right ya. Kita nanti dalam itu apa. Tapi yang jelas banyak masyarakat yang belum paham apa itu performance right, apa itu mechanical right ya. Jadi memang nanti kita sama-sama dalam itu. Tapi paling tidak posisi berikutnya adalah memang kita akan memenuhi undangan dari LMKN. Sebelum sampai ke sana, tentunya ada Bang Yoni selaku pemilik ciptaan-ciptaan lagu ini kemudian bisa menyampaikan apa unek-uneknya Bang sampai akhirnya ini jadi persoalan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Median semua hadir di sini. Saya cuma ingin mengutarakan bahwa kasus saya sama Lesti mungkin dari awal juga udah tahu. Saya tidak ada niatan apa-apa, dari awal juga hanya ingin soan datang ke rumah Lesti, hanya pengen tahu informasi ya untuk akhirnya pengembangan seperti yang diutarakan Pak Alim tadi. Jadi maksudnya saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, tidak ada tanggapan ya. Setelah 3 bulan saya berpikir gimana supaya saya bisa ketemu Lesti nih. Saya bilang ke Pak Ilham, gimana kalau kita laporin, mungkin kalau sama polisi bisa keluar. Saya cuma mau nanya informasi aja. Apakah ini Lesti? Apakah siapa yang nyuruh? Apa inisiatif siapa? Ini masalah lagu. Apalagi kayak gini, udah gak dibayar lagunya, namanya pun gak dicantumkan gitu. Kayaknya udah banyak kerugiannya lah kalau menurut saya gitu. Bukan saya, kita semua mungkin begitu. Jadi
saya mewakili pencipta-pencipta yang tidak berani mengangkat hal-hal yang seperti ini. Gitu. Tadinya juga nggak mau sampai berkembang begini. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi dari Lesti. Cuma Lestinya menghindar terus sampai laporan polisi pun masih nggak ada komunikasi, nggak datang. Udah nggak ada apa-apa semua. Nggak ada niat macam-macam lah, cuma pengen informasi aja. Sesuai apa yang dibilang tadi sama Pak Olip, begitu. Pak Rio. Pak Rio. Ya, Lanjut. ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Rio tuh betul. Keluhan saya itu yang mau disampaikan Presti sebenarnya awalnya itu. Jadi nggak ada sampai pemikiran saya mau meresah apa segala macam, nggak, jauh lah. Saya tahu Lesti juga dengan susah payah mencari uang itu, dan nggak semudah itu saya memeras orang gitu kan. Apalagi model Lesti harus diperas kan, nggak mungkin lah. Nggak ada, jauh-jauh pikiran dulu buat saya. Maksudnya pengen clear aja persoalannya siapa sih. Misalnya ada yang di belakangnya, siapa? Pasti tahu lah, Lesti pasti tahu. Seperti konser misalnya di mana di Majalengka kan tahu pasti yang undangnya siapa. Itu bisa disusuri maksudnya. Untuk menyusuri aja, bukan mau Lesti tujuannya. Tapi ya karena menghindar terus akhirnya polisi gitu. Jadi nggak ada semata-mata saya sengaja mau jahatin, wah nggak ada. Lesti artis sama saya juga keluarga dari artis, jadi nggak mungkin lah. Nggak ada, apalagi sampai berkembang saya mau merasa apa segala apa, jauh. Haram buat saya untuk kayak gitu bisa. Nggak, ya mungkin itulah saya. Ya, jadi yang disampaikan Bang Yoni adalah pertama, beliau ini sebenarnya banyak mewakili banyak pencipta lagu yang nggak berani menceritakan keluh kesahnya. Memang banyak pencipta lagu yang kemudian lagunya populer tapi penciptanya ditinggal di belakang, gitu, tanpa penghargaan. Jadi ini mungkin upaya dobrakan dari Bang Yoni ini kita juga apresiasi. Jadi tidak berprasangka negatif, kita positif saja bahwasanya ini tujuannya baik. Tujuannya baik ini buat kepentingan para pencipta lagu, tujuannya baik untuk kepentingan undang-undang hak cipta sendiri, khususnya lagu ya. Karena kemarin aja berantem tuh antara si Ahmad Dhani sama si Ariel Noah kan. Itu berantem itu. Yang satu, oh saya boleh aja ciptaan lagu saya dinyanyikan siapa aja. Yang satu bilang, jangan, saya nggak bisa. Begitu kan, itu berantem. Karena memang mungkin dari undang-undang hak ciptanya tidak melingkupi secara lengkap mengenai ini. Pun juga mengenai performance right dan performing rights, dan kemudian yang kedua adalah mechanical rights. Mungkin juga LMKN hanya menaungi performance right, mechanikalnya enggak. Undang-undang kita mungkin tidak sedalam itu mengaturnya. Makanya ini juga nanti menjadi bahan evaluasi terhadap undang-undang cipta, supaya nanti baik mechanical maupun performing mungkin ditempatkan ke depannya dalam satu wadah yang kemudian bisa kemudian menyebabkan para pencipta lagu ini tidak mengalami kerugian. Gitu. Jadi itu tadi yang disampaikan Bang Yoni. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan-pertanyaan bebas dari teman-teman media untuk disampaikan kepada siapapun juga yang ada di sini. Bang Yoni, silakan. sebelumnya kan untuk para pencipta lagu kan sudah ada aksi ya Bang. Apakah udah mencoba melalui aksi untuk bertemu, koordinasi sama aksi untuk bertemu Lesti sendiri Bang? Saya nggak bergabung di aksi, saya nggak bergabung sama aksi. Jadi karena kalau saya lihat aksi kan banyak kan orang-orang pop gitu kan. Jadi memang saya nggak bergabung sama Bang Yoni ini dangdut apa pop Bang? dua-dua. Dangdut sama pop, tapi nggak bergabung nih. Jadi gini, ada beberapa wadah-wadah kelompok pencipta lagu. Aksi, apalagi Bang? Selain aksi? Visi. Hah? Visi. Terus sekarang gaspol Di atasnya LMKN ya? di semua dari Di atasnya ada LMKN. Jadi pertanyaannya mungkin sesuai dengan ini ya, gabungannya tuh di mana Bang Yoni bergabung di? Papri ya, yang Papri. Jadi boleh saya bilangkan ini mbaknya bertanya, Bang Yoni kenapa nggak bertanya sama Papri dulu kan gitu?
ya kan? Nah, coba silakan. Saya udah, kalau itu udah pasti saya selalu nanya-nanya persoalan pencipta lagu, karena saya hampir berapa tahun kalau politisi undang-undang cipta dari dulu, dari mulai zaman bajakan sampai sekarang. Saya di Lira, Yayasan Lira itu membentuk BCI, Bela Cipta Indonesia, saya ketua harian. Jadi kalau ke organisasi sering saya bicarakan saya pergerakannya aja kurang. Ada kebetulan ada ini aja. Ya, jadi tanggapan dari Papri ya. Itu belum ada tanggapan, padahal udah ngadu-ngadu terus. Gitu. Mungkin sama-sama. Pencipta ngadu. Jadi banyak pencipta ngadu, tapi tanggapannya kurang. Saya juga pencipta juga udah ngadu kemana-mana, gak dinanggapin. Tapi Bang Yoni mungkin di luar yang YouTube tadi yang YouTube dilaporkan ini, apakah Bang Yoni terima mechanical right dari lembaga manajemen kolektif yang menaungi lagu-lagu Bang Yoni? Kalau misalnya saya terima, nggak mungkin ada kejadian ini. Artinya nggak pernah terima sama sekali? Nggak pernah. Makanya keluarlah surat dari publishing menyatakan tidak pernah ada izin. Bang Yoni, pihak Lesti Kejora udah menghubungi Bang Yoni belum? Alhamdulillah belum. Bang Yoni, terkait sama Lesti, kabarnya dari Lesti sendiri sudah tidak boleh menyanyikan lagu dari Bang Yoni. Saya tidak pernah berstatement gitu. Saya dengar Isdahlia juga bilang begitu, nggak boleh nyanyi lagu saya. Saya tidak pernah melarang apapun. Silakan aja pakai. Jadi sampai sekarang tidak ada larangan. Jadi semua boleh menyanyikan. Gitu kan, Bang? Iya. Asalkan tidak komersil atau kemudian berkontribusi kepada pencipta juga kan gitu kan? Gitu. Mengenai pemboikotan gitu Bang, sedih nggak sih dari Pak Yoni sendiri? Silakan aja itu ya. Mereka yang punya hak kan, ya kan, mau diboikot lah kalau memang saya harus diboikot. Dampak yang dirasain sama Bang Yoni sendiri terkait ini semua apa sih? Dampak yang dirasain sama Bang Yoni setelah ini semua tuh gimana? Maksudnya kan udah ngelaporin dugaan hak cipta Lesti Kejora. Setelah itu apa? Ada dampak di serangan netizen atau apa gimana gitu? Kalau mikirin itu mungkin gila ya. Saya nggak terlalu ini lah. Banyak sekali soalnya kan yang sudah tidak manusiawi gitu kan. Contohnya kayak gimana sih Bang? Mungkin Bang yang nggak manusiawi itu Bang. Kenapa? Contohnya kayak gimana yang nggak manusiawi? Banyak banget. Kalian juga tahu lah, masa nggak mesti nanya saya. Bang Yoni, kalau Netizen. unggahan-unggahan yang pakai lagu Bang Yoni yang dinyanyikan Lesti itu di tahun berapa aja sih unggahannya mungkin? Dari mulai 19 ke 2000. Sampai sekarang? Sekarang aja masih ada yang baru-baru keluar. Ada yang 4 hari yang lalu. Jadi seolah-olah ini kayak dimanfaatin gitu kan. Tapi mungkin kenapa baru sekarang melaporkan ke polisi atau lebih ambil tindakan yang lebih pasti gitu, sejak kan ada kemarin kasusnya Agnes Monica yang disetujui oleh pengadilan. Kenapa sih baru sekarang gitu Bang? Kan udah dari 2017. Maaf ya, persoalan saya sama Agnes Monica lain. Ya, maksudnya setelah ada kejadian itu kan pencipta lagu semua banyak yang bersuara gitu. Saya tadi udah jelasin. Dari awal saya nggak ada niatan sama sekali, kan? Sampai saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, sampai nyari-nyari, sampai nanya ke satpam. Ketemu, saya cuma jadi pagar aja. Maksudnya ada apa gimana kan, pembantunya pasti tahu. Sampai begitu bawa somasi sama Pak Ilham, masih juga nggak ditanggapi. Kita udah pulang 3 bulan setelah itu, baru lapor ke polisi. Karena waktu itu saya pengen informasi aja dari Lesti dari awal, konfirmasi aja. Ini Lesti yang nyanyi, di mana, siapa penyanyi. Cuma biar bisa disusul. Cuma itu aja awalnya. Cuma karena saya ngerasa orang tua, ngerasa disepelein. Ya, saya manusia bukan nabi. Ya kan, amarah saya juga ada batasnya. Saya cobalah ke polisi. Kalau di polisi mungkin keluar Lestinya. Ya kan masih enggak juga. Jadi
Gimana? Susah juga ngomong. Bang Yoni, ada nggak selain Lesti yang menyanyikan lagu Bang Yoni dan Banyak. sejauh ini sudah ngasih semacam royalti gitu nggak? Banyak. Mungkin boleh siapa Bang disebutin Bang? Apa yang diingat aja bang? Beberapanya ada yang diingat. Satu aja Bang. Satu contoh. Contoh aja. Revina siapa? Dan jadi kalau yang bayar rewardnya juga bagus-bagus, kayak Revina nih sampai 39 juta. Jadi artis Revina bayar ya bang ya? Bayar. Bayar itu dia mechanical right ya? Iya. Iya kan? Ya, terus Ya. apa? Kentrung, Kentrung bayar. bayar juga. Langsung ke Bang Yoni? Itu publisher. Oh ke publisher. Oh jadi ini ada publisher, jadi mereka bayar ke publisher. Ya, publisher baru kasih. Ke Bang Yoni ya sebagai pencipta. Jadi ada yang kalau bayar. lebih komplitnya bisa ditanya langsung ke publisher. Bang Ragu Yoni, lagi apa? Bang Yoni kan tadi sebut udah 3 kali ke rumah Lesti. Tapi sebelumnya apakah memang udah pernah komunikasi juga dengan pihak manajemen yang mana kita tahu Lesti itu jobnya banyak di Waktu itu kondisi Lesti kalau nggak salah pernah disampaikan oleh beberapa rekan dari Lesti, dia saat itu sedang syuting. Gimana tuh? Apa udah sebelumnya pernah ada komunikasi dengan manajernya Lesti? Saya nggak tahu ya soal itu. Yang terakhir ada yang bilang dari manajemen. Saya bilang saya tidak mengenal manajemen karena Lesti tidak pernah mengkomunikasikan manajemennya di mana. Tapi setiap Jadi artis nggak punya tahu. manajer masing-masing. Tapi kita tahu. Kalau memang ada manajer harusnya tahu dong. Iya, makanya kan kalau langsung datang ke rumah yang kita tahu artis ternama siapapun pastinya kita kontak dulu nih ke manajernya gitu. Boleh tahu nggak keberadaannya atau dia sedang syuting atau seperti apa? Karena saya nggak tahu kontaknya makanya saya datang. Enggak kasih nomor. Gini saya tambahin ya. Jadi somasi itu kan berupa teguran. Jadi di situ ada alamat kontaknya harus. Kalau dia pengen beritikat baik, komunikasi ada apa sih? Walaupun itu dari pihak manajemennya, nggak harus dari Lesti. Mempertanyakan tentang apa maksudnya Pak Yoni. Itu aja. Bang Deo mungkin kan tadi dibahas soal beberapa akun YouTube yang diselidiki, mungkin ada, kalau boleh tahu total berapa sih sementara untuk akun YouTube yang diselidiki ini? Akun yang ada di sini, di kami ini ada banyak bang. Ada yang namanya dari siapa? Muhammad ya, siapa? Ada namanya si ini. Pokoknya, tapi kita nggak usah sebut nama lah ya. Tapi banyak, karena ini nanti jadi kepentingan penyidikan ya. Totalnya bang? Sampai puluhan Bang? Puluhan itu. Jadi itu yang akan disasar posisinya oleh laporan polisi ini kan. Jadi tapi tetap pada intinya dari Bang Yoni ini persoalan ini untuk hukum pidana ya itu sebagai upaya hukum terakhir dari proses ini. Harapannya kemudian semua akan baik-baik saja, selesai dengan musyawarah, kemudian yang kurang-kurang kemudian diperbaiki, termasuk mengenai performing rights maupun mechanical rights yang dimana ternyata pihak wadah-wadah ini hanya merangkul performing rights ya. Kalau mechanical rights sama langsung publisher ya Pak ya. Begitu. Jadi ini nanti jadi bahan masukan juga ya buat nanti DPR juga mengenai ini. Karena kita akan dalamin ini, siapa tahu undang-undangnya kan undang-undang hak cipta ini kan umum sebenarnya kan. Cuman salah satu menyakup mengenai ciptaan-ciptaan lagu dan bagaimana pengaturnya. Jadi ini yang memang nanti diperjelas. Siapa tahu mengenai mechanical right ini bisa diatur juga secara detail sehingga tidak kemudian menimbulkan kegaduhan. Kalau gaduh yang biasanya nggak mematuhi undang-undang, begitu. Jadi harapannya itu. Begitu. Bang Deo kan tadi si Lesti kan belum respon.